Hai, ketemu lagi dengan saya Periandi. Kita kembali akan belajar matematika. Belajar matematika dengan Pak Peri pastinya membuat matematika terasa lebih menyenangkan, bukan? Oleh karena itu, ikuti sampai tuntas dan jangan lupa subscribe. Siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau biasa kita kenal KPK dan faktor persekutuan terbesar atau yang biasa kita kenal dengan istilah FPB. Setelah menyaksikan video ini, maka diharapkan Anda dapat menentukan KPK dari beberapa bilangan bulat dengan tepat. Yang kedua, diharapkan Anda dapat menentukan FPB dari beberapa bilangan bulat dengan tepat. Dan yang terakhir, Anda dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB dengan benar. Baik, siswa sekalian, coba Anda perhatikan permasalahan berikut ini. Chandra dan Dedi bersahabat karib. Mereka sering bermain bersama di sebuah taman bermain. Chandra bermain di taman tersebut setiap 12 hari, sedangkan Dedi bermain setiap 20 hari. Jika saat tanggal 1 Maret mereka bermain bersama, maka tanggal berapa paling cepat mereka bermain bersama kembali? Ini adalah contoh permasalahan yang untuk menyelesaikannya memerlukan pemahaman tentang KPK. Oleh karena itu, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian dari KPK. Dulu pada waktu di SD, Bapak sangat yakin kalian pasti pernah membahas mengenai KPK. Nah, coba Anda tentukan berapakah KPK dari 2 dan 3. Bapak sangat yakin Anda pasti bisa menentukan ini dengan mudah. Kelipatan dari 2, tentu saja nilainya adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini adalah bilangan-bilangan kelipatan 2. Kelipatan 3 pastinya 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3? Yang dimaksud dengan persekutuan, bersekutu adalah bersama-sama. Artinya, kelipatan persekutuan 2 dan 3, bilangan itu terdapat di dalam bilangan kelipatan 2, terdapat pula di dalam bilangan kelipatan 3. Coba Anda tentukan bilangan berapa saja bilangan-bilangan tersebut. 6, 12, 18, dan 24 dan seterusnya. Nah, inilah bilangan-bilangan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Bagaimana dengan kelipatan persekutuan terkecil? Oh, itu artinya kita harus menentukan bilangan yang terkecil di antara bilangan-bilangan tersebut. Tentu saja 6. Dengan demikian, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Cara seperti ini kita sebut cara mendaftar. Untuk bilangan-bilangan yang tidak terlalu besar seperti 2, 3, 10 dan seterusnya, maka cara mendaftar sangatlah efektif kita gunakan. Tetapi untuk bilangan-bilangan yang cukup besar, misalnya kita akan menentukan KPK dari 168 dan 90, maka cara mendaftar itu sangatlah menyulitkan. Nah, Bapak akan menjelaskan beberapa cara untuk menentukan KPK yang
nilainya cukup besar. Cara yang pertama adalah dengan faktorisasi prima. Sebelum kita membahas mengenai cara faktorisasi prima dalam menentukan KPK, maka terlebih dahulu siswa sekalian harus memahami pengertian dari bilangan prima. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31 dan seterusnya. Bilangan ini disebut bilangan prima karena bilangan ini berdiri sendiri, tidak habis dibagi oleh bilangan bulat manapun. Sebagai contoh, 7. Tidak ada bilangan bulat yang habis membagi 7. Berbeda dengan 9. 9 habis dibagi 3. 12 habis dibagi dengan 3 dan 4. Tapi kalau 13, tidak ada bilangan bulat manapun yang habis membagi 13. Oleh karena itu bilangan ini adalah bilangan prima. Kita sebut dengan bilangan prima. Nah, baiklah, kita akan menentukan KPK dari 90 dan 168. Kita tentukan faktorisasi prima dari 90. Caranya sebagai berikut. 90 ini kita jabarkan menjadi bentuk perkalian dari bilangan-bilangan, dan salah satu faktor pengalinya adalah bilangan prima. Jadi bilangan-bilangan seperti 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa 90 dapat kita nyatakan dalam bentuk 2 kali 45. Kemudian ingat, salah satunya harus bilangan prima. Kemudian 45 bisa kita uraikan menjadi 3 kali 15. Kemudian 15 ini pun bisa kita uraikan menjadi 3 kali 5. Dan 5 merupakan bilangan prima yang tidak bisa kita jabarkan dalam bentuk perkalian selain dari 1 dan 5 itu sendiri. Dengan demikian 90 dapat kita nyatakan dalam bentuk 2 kalikan 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2 dikalikan 5. Sekali lagi, 90 dapat kita nyatakan 2 kali 3 pangkat 2 dikalikan 5. Selanjutnya kita akan menentukan faktorisasi prima dari 168. 168 sama nilainya dengan 2 kali 84. 2 adalah bilangan prima. Selanjutnya 84 dapat kita uraikan menjadi 2 kali 42. 2 adalah bilangan prima. Selanjutnya 42 dapat kita nyatakan 2 kali 21. Nah, 21 dapat kita uraikan menjadi 3 kali 7. 7 adalah bilangan prima. Dengan demikian 168 sama dengan 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3 dikalikan 3 dikalikan 7. 2 pangkat 3 kita tahu nilainya adalah 8 dikalikan 3 24 dikalikan 7 168. Siswa sekalian, bagaimana KPK dengan KPK dari 90 dan 168? Maka kita harus mengalihkan faktor-faktor
prima dari 90 dan 168. Kita perhatikan 90 salah satu faktornya adalah 2, sementara 168 2 pangkat 3. Maka yang kita pilih adalah yang pangkat tertinggi. Demikian juga 90 ada faktor pengalinya adalah 3 pangkat 2, sementara 168 3 pangkat 1 alias 3. Maka yang kita pilih adalah yang pangkat tertinggi. Dengan demikian, KPK dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5 dikalikan 7. Nilainya sama dengan 2520. Siswa sekalian, selanjutnya Bapak akan menjelaskan cara menentukan KPK untuk bilangan-bilangan yang nilainya cukup besar dengan pembagian bersusun. Kita akan menentukan KPK dari 90 dan 168. Anak-anak bisa bandingkan hasilnya dengan cara yang pertama tadi. Baik, cara bersusun yang dimaksud adalah kita akan membagi bilangan 90 dan 168 sampai hasil baginya 1. Kita perhatikan 90 dan 168 ini bisa dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 berarti 90 dibagi 2 45, 168 dibagi 2 84. Pembaginya harus bilangan prima. Selanjutnya 45 dan 84 hasil baginya. 84 ini bisa dibagi dengan 2. Sekali lagi ingat, pembaginya harus bilangan prima. Berarti kalau dibagi 2 hasilnya 42, tapi 45 tidak habis dibagi dengan 2. Jadi kita langsung turunkan saja. Selanjutnya kita perhatikan 42 bisa atau habis dibagi dengan 2. Kita bagi dengan 2 lagi. Hasilnya adalah 21. 45 tidak habis dibagi dengan 2, kita turunkan saja. Selanjutnya 21 atau 45 habis dibagi dengan 3, maka kita bagi dengan 3. 3 adalah bilangan prima. Hasilnya 7 dan 15. Selanjutnya 15 habis dibagi dengan 3, maka kita bagi dengan 3. 3 adalah bilangan prima. Sekali lagi, hasilnya adalah 5, tapi 7 tidak habis dibagi dengan 3, maka kita langsung turunkan. Kemudian hasilnya 5 dan 7. 5 ternyata habis dibagi dengan 5, maka kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 1. 7 tidak habis dibagi dengan 5, kita turunkan. Terakhir kita bagi 7 ini dengan 7, karena 7 adalah bilangan prima, maka hasilnya 1. Semua bilangan yang dibagi hasilnya sudah 1. Artinya pembagian bersusun ini sudah selesai. Maka KPK dari 90 dan 168 adalah kita kalikan semua pembagi bilangan-bilangan tersebut. Jadi 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3 dikalikan 3 kali 3, 3 pangkat 2 dikalikan 5 dikalikan 7. Itulah KPK dari 90 dan 168. Hasilnya sama,
masalah yang mana yang mau dipilih itu terserah dengan siswa sekalian. Apakah cara yang pertama tadi yang dirasa lebih mudah atau cara yang kedua ini? Siswa sekalian, kalau tadi kita membahas mengenai KPK dari bilangan-bilangan, berikut ini kita akan membahas mengenai FPB, faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan bulat. Bapak sangat yakin pada waktu kamu duduk di bangku sekolah dasar pasti sudah pernah belajar mengenai FPB. Bilangan A disebut faktor dari B jika ada bilangan M sehingga A kali M sama dengan B. Tolong Anda pahami kalimat ini. Sekarang timbul pertanyaan, apakah 2 faktor dari 6? Ya, 2 adalah faktor dari 6. Karena ada 3, sehingga kalau dikalikan 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Berarti 2 adalah faktor dari 6. Ada pertanyaan yang lain lagi. Apakah 5 faktor dari 6? Bukan. Karena tidak ada bilangan bulat yang kalau dikalikan dengan 5 hasilnya 6. Pertanyaan lainnya, coba tentukan faktor positif dari 6. Kalau yang ditanyakan faktor positif, itu sama saja dengan faktor dari 6. Faktor positif atau faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena 6 itu sama dengan 1 kali 6, sama juga nilainya dengan 2 kali 3, sehingga 1, 2, 3, dan 6 merupakan faktor dari 6. Siswa sekalian, selanjutnya, bagaimana dengan faktor persekutuan terbesar dari bilangan? Coba Anda tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 16 dan 20. Kita tahu bahwa faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari 20 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Maka faktor persekutuan, sekali lagi yang dimaksud dengan persekutuan adalah bersama-sama. Artinya terdapat pada faktor 16 dan terdapat pula pada faktor dari 20. Sehingga bilangan-bilangan yang dimaksud adalah 1, 2, dan 4. Yang terbesar tentu saja 4. Maka FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Siswa sekalian, kalau cara mendaftar tersebut sangat efektif kita lakukan untuk menentukan FPB bilangan-bilangan yang tidak terlalu besar. Tapi kalau untuk bilangan-bilangan yang cukup besar seperti 90 dan 168, tentu kita semua akan mengalami kesulitan untuk itu. Maka berikut ini akan Bapak jelaskan cara menentukan FPB untuk bilangan-bilangan yang cukup besar. Cara yang pertama adalah dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 90, 2 kali 45, 3 kali 15, kemudian 3 kali 5, sehingga didapatkan bahwa 90 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikalikan 5. Kemudian faktorisasi prima dari 168, 2 kali
84. 84 berarti 2 kali 42. 42 2 kali 21. 21 3 kali 7, sehingga kita dapatkan bahwa 90 itu adalah 168 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikalikan 7. Maka FVB dari 90 dan 168 adalah, kita harus mengalihkan faktor-faktor yang sama yang dimiliki oleh kedua bilangan tersebut. Nah, perhatikan yang di dalam kotak warna merah. Yang kita ambil adalah yang pangkat terkecil. Jadi yang kita ambil adalah 2 dan 3, sehingga FVB dari 90 dan 168 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita akan menentukan FVB dengan pembagian bersusun. Pembagian bersusun untuk 90 dan 168 tadi sebenarnya sudah kita bahas pada waktu membicarakan KPK. Sehingga FVB dari 90 dan 168 adalah, kita pilih pembagi yang dapat membagi semua bilangan. Dalam hal ini adalah 2 dan 3. Ia bisa membagi 90 dan 168, bisa membagi 45 dan 21, sehingga FVB dari 90 dan 168 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Siswa sekalian, setelah tadi kita membahas, memahami KPK dan FVB dan cara menentukan KPK dan FVB, maka berikut ini kita akan menerapkan konsep KPK dan FVB untuk penyelesaian masalah, seperti masalah yang Bapak tampilkan pertama tadi. Chandra dan Dedi bersahabat karib. Mereka bermain bersama di sebuah taman bermain. Chandra bermain di taman tersebut setiap 12 hari, sedangkan Dedi bermain setiap 20 hari. Jika saat itu tanggal 1 Maret, maka mereka bermain bersama, maka tanggal berapa paling cepat mereka bermain bersama kembali? Anak-anakku, siswa sekalian, dari informasi tersebut dapat kita pahami bahwa hari-hari Chandra bermain adalah kelipatan 12, yaitu hari ke-12, hari ke-24, hari ke-26 dan seterusnya. Sedangkan hari-hari Dedi bermain adalah kelipatan 20, yaitu 20, hari ke-40, hari ke-60 dan seterusnya. Maka hari-hari mereka bermain bersama paling cepat itu artinya KPK dari 12 dan 20. Siswa sekalian, kita akan menentukan nilai KPK dari 12 dan 20 dengan faktorisasi prima. Bisa kamu coba dengan cara pembagian bersusun, tapi di sini Bapak gunakan faktorisasi prima. Ini faktorisasi prima dari 12, berarti dapat kita simpulkan bahwa 12 itu sama saja dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3. 2 pangkat 2 4 dikalikan 3 12. Selanjutnya ini faktorisasi prima dari 20. Berarti 20 sama dengan 2 pangkat 4 dikalikan 5. Maka KPK 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 5 sama dengan
60. Siswa sekalian, ini berarti bahwa Chandra dan Dedi paling cepat akan kembali bermain bersama pada hari ke-60. Nah, bulan Maret kita ketahui berakhir sampai tanggal 31. Maka perlu 29 hari di bulan April untuk sampai pada hari ke-60. Jadi bisa disimpulkan bahwa mereka kembali akan bermain bersama di taman tersebut pada tanggal 29 April. Contoh masalah yang kedua. Di peternakan Pak Imron terdapat 136 ekor ayam dan 120 ekor itik. Pak Imron akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang sama. Tentukanlah jumlah kandang paling banyak yang harus dibuat Pak Imron. Mungkin sebagai ilustrasi bisa digambarkan seperti ini. Pak Imron akan membuat kandang, ini anggap kandang 1, 2, 3 dan seterusnya. Di dalam kandang ini akan dimasukkan ayam. Di mana jumlah ayam tiap kandang sama. Jadi seandainya ayam ini masukkan di dalam kandang pertama 5, kandang kedua 5, kandang ketiga 5, kandang dan seterusnya. Demikian juga itik, di mana jumlah itik yang dimasukkan ke dalam tiap kandang sama juga. Nah, yang perlu kita tentukan adalah berapa banyak kandang paling banyak yang harus dibuat Pak Imron agar ayam dan itik yang dimasukkan dalam tiap-tiap kandang sama. Itu artinya bahwa banyak kandang yang harus dibuat oleh Pak Imron paling banyak sama saja dengan KPK dari 136 dan 120. Siswa sekalian, jadi yang kita cari adalah EPB dari 120 dan 136. Nah, berikut yang Bapak gunakan adalah dengan pembagian bersusun. Bisa juga kalian lakukan dengan faktorisasi prima. Maka FPB dari 120 dan 136 adalah 2/3. Kita pilih yang pembaginya dapat membagi dari kedua bilangan tersebut. 2 kali 2 kali 2 sama saja dengan 2/3, sama dengan 8. Jadi jumlah kandang paling banyak yang harus dibuat Pak Imron ada 8 buah. Artinya ada 8 buah kandang, 5, 6, 7, 8. Jumlah ayam 136 dibagi 8 berarti jumlah ayam tiap-tiap kandang ada 17 ekor. 17 ekor. Dan jumlah itik masing-masing kandang 120 dibagi 8, 15. Jadi dalam sebuah kandang ada 17 ekor ayam dan 15 ekor itik, sehingga jumlah seluruh ayam dan itik dalam tiap kandang sama. Demikian siswa sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat Anda pahami dengan mudah.